Robbie Johan, a true leader, faced immense challenges at Garuda Indonesia. But with his visionary strategies, he transformed the airline into a soaring success. His impactful leadership brought about remarkable results, elevating Garuda to new heights. Today, his lasting legacy stands tall, a testament to his dedication and passion. Let us celebrate Robbie Johan's transformative leadership, a beacon of inspiration in the aviation industry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan tugas besar Global Leadership, yaitu Evaluation of Leadership in Practice. Perkenalkan, saya sendiri adalah Riki Indriansyah Bagjana dan rekan saya, Bapak Muhammad Sofyan Hadianto, Bapak Suhendrawan, dan Bapak Antoni Tamtama Putra. Untuk tugas besar kali ini, kami akan membahas Bapak Robbie Johan almarhum, yang merupakan Direktur Utama Garuda Indonesia periode Februari sampai dengan Agustus tahun 98. Dengan case yang kami ambil adalah Transformational in Leadership in Crisis, the case of Robbie Johan and Garuda Indonesia. Robbie Johan atau akrab dipanggil Rojo lahir pada 1 Agustus 1938 di Semarang, Jawa Tengah, dan meninggal pada 13 Mei 2016 di Jakarta. Rojo adalah seorang bankir yang memiliki karir panjang dan beragam dan mencakup posisi penting di beberapa institusi keuangan khususnya dan beberapa perusahaan di Indonesia. Karir Rojo dimulai di Citibank, yang merupakan beliau adalah salah satu orang Indonesia pertama yang mengikuti program Executive Development Program di Citibank. Lalu setelah itu beliau bergabung dengan Bank Niaga dan menjabat sebagai General Manager Cabang Jakarta sampai dengan Managing Director dan akhirnya menjadi Presidir di Bank Niaga. Februari 98 beliau ditunjuk oleh Menteri BUMN saat itu, Bapak Tanri Abeng, untuk memimpin Garuda Indonesia yang saat itu hampir bangkrut. Dan meskipun hanya berdurasi 6 bulan memegang perusahaan itu, beliau berhasil melakukan restrukturisasi dan merencanakan ulang utang perusahaan. Selain karir perbankan, Rojo juga dikenal sebagai dosen pascasarjana di Universitas Indonesia, dan beliau juga menulis beberapa buku dan esai tentang kepemimpinan, termasuk The Art of Turnaround, Kiat Restrukturisasi, Leading in Crisis, dan Lead to Togetherness. Rojo sendiri meninggal karena serangan jantung pada tahun 2016 dan dimakamkan di Jakarta. Pada tahun 1993 beliau mendapatkan Bankers of the Year dan juga pada tahun 2000 mendapatkan penghargaan Best CEO. Kenapa kami membahas Robbie Johan dan Garuda? Karena meskipun kepemimpinannya hanya berdurasi singkat, yaitu sekitar 6 bulan, tapi dapat menjadi studi kasus yang penting dalam kepemimpinan di masa krisis dan juga transformasional. Yang pertama, walaupun singkat, beliau memberikan dampak yang luar biasa, dan dalam 6 bulan ia berhasil mengimplementasikan strategi restrukturisasi yang menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Lalu beliau juga menghadapi krisis dengan keberanian. Saat itu Robbie Johan memimpin Garuda yang berada dalam kondisi kritis. Ia mengambil alih dalam situasi yang sangat menantang dan menunjukkan keberanian serta ketegasan dalam mengambil keputusan yang diperlukan untuk menyelamatkan perusahaan. Selanjutnya, kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan yang transformasional. Dalam waktu singkat, Rojo juga tidak hanya fokus pada pemulihan finansial, tapi berupaya mengubah budaya organisasi. Lalu beliau juga mengambil keputusan-keputusan yang strategis, termasuk yang paling utama adalah restrukturisasi utang dan perubahan operasional yang menunjukkan kemampuannya dalam analisis situasi dan pengambilan keputusan yang tepat dalam situasi krisis. Selanjutnya, Rojo juga adalah contoh pemimpin yang menjadi inspirasi bagi kepemimpinan di masa krisis. Dan yang terakhir, reputasi Garuda Indonesia di tangannya walaupun hanya selama 6 bulan mengalami peningkatan.
kami akan membahas Roby Johan ini dari 4 aspek. Yang pertama adalah manajemen leadership, kedua transformasional versus transaksional, ketiga 10 traits of leadership, dan yang keempat adalah great leadership. Untuk kali ini, yang pertama kali kita bahas adalah manajemen vs leadership Roby Johan. Kita bagi dalam 7 aspek, yaitu setting direction, aligning people, inspiring people, planning, organizing, actuating, and controlling. Di mana mayoritas Rojo kami kategorikan di kategori high dan mendapatkan 2 aspek di kategori moderate, yaitu inspiring people dan actuating. Selanjutnya akan saya jelaskan kenapa kami menempatkan Rojo di kategori high dan moderate di beberapa aspek tersebut. Yang pertama di setting direction kami kategorikan high. Ada beberapa sumber yang mengindikasikan beliau ada di posisi itu. Pertama, setting direction. Dalam menghadapi situasi krisis, Rojo menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menetapkan arah yang jelas dan strategis untuk Garuda Indonesia. Ia tidak hanya mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi perusahaan, tetapi juga merumuskan visi yang jelas untuk keluar dari krisis keuangan dan membangun kembali reputasi perusahaan. Dari sisi aligning people, Rojo juga kategorinya adalah high, di mana beliau berhasil mengalihkan fokus dan energi seluruh organisasi dalam mengatur ulang struktur dan sumber daya manusia. Langkah ini menunjukkan keberanian dalam pengambilan keputusan, tapi juga keahlian dalam mengelola SDM untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga adalah inspiring people, di mana kami mengkategorikan Rojo sebagai kategori yang moderat. Kenapa? Karena Rojo tidak secara langsung menginspirasi karyawannya. Karena mungkin hanya 6 bulan beliau ada di Garuda, jadi hanya menerapkan fondasinya saja, menanamkan fondasi. Lalu, tapi transformasi besar yang dilakukan di Garuda menunjukkan adanya dampak motivasional yang kuat. Perubahan ini tidak hanya menuntut keberanian, tapi juga kemampuan untuk menginspirasi tim dalam menghadapi tantangan. Selanjutnya dari sisi planning, kami menilai Rojo adalah kategori high, karena dalam menghadapi krisis yang pertama kali dilakukan adalah tentunya perencanaan yang matang dan terstruktur. Di beliau tidak hanya fokus pada pemulihan jangka pendek, tapi juga merencanakan strategi jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan Garuda Indonesia. Dari sisi organizing, Rojo juga kami kategorikan high karena beliau menunjukkan keahlian yang luar biasa dalam mengorganisir ulang perusahaan. Yang paling fenomenal adalah beliau berhasil merestrukturisasi, mengefisiensikan operasional, dan mengelola SDM sehingga SDM menunjukkan pemahaman mendalam tentang bagaimana sebuah organisasi besar harus dijalankan untuk mencapai efisiensi maksimal. Dari sisi actuating, kembali kami beri penilaian moderate karena pertama, masalah waktu kepemimpinan yang hanya berdurasi 6 bulan. Dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan inisiatif penting, meskipun detail bagaimana secara langsung menggerakkan dan memotivasi timnya tidak sepertinya terdokumentasi, namun hasil yang dicapai menunjukkan adanya kepemimpinan yang efektif dalam penerapan kebijakan. Yang terakhir dari sisi controlling, tentunya tipikal Rojo adalah tipikal orang yang clear dari sisi tugas yang harus dilakukan oleh jajarannya, sehingga kontrolnya juga cukup ketat karena tujuannya memang harus disamakan. Jadi dengan latar belakangnya sebagai bankir, Rojo menunjukkan kontrol yang kuat dalam aspek keuangan dan operasional Garuda. Dan beliau berhasil memperbaiki kondisi keuangan perusahaan dengan pengawasan yang ketat dan pengambilan keputusan yang tepat. Jika kita mau menempatkan Rojo dalam matriks kepemimpinan versus manajemen, maka ada beberapa hal yang dipertimbangkan untuk mengkategorikan beliau ada di mana. Pertama dari sisi leadership, yaitu penilaian ini mencakup aspek seperti inspiring people, menetapkan arah, menyelaraskan orang, dan sebagainya. Dan dari informasi yang kita dapatkan, beliau kami kategorikan pada kategori A. Yang kedua dari sisi manajemen yang mencakup dari sisi planning, organizing, actuating, dan controlling, Rojo juga kami kategorikan dari sisi high. Selanjutnya,
Nah, berikut adalah matriksnya, sehingga untuk matriks manajemen dan leadership, Rojo kami kategorikan di high, leadership high dan manajemen juga. Selanjutnya, begitupun jika kita mengacu pada matriks leadership management matrix yang ditulis oleh John Kotter pada bukunya Accelerate Building Strategic Agility for a Faster Moving World. Rojo ditempatkan di kuadran well-run and innovative, adaptive, dan energetic, atau high management dan high leadership, yang kurang lebih secara alasan sama dengan sebelumnya. Kuadran well-run and innovative menggambarkan organisasi yang tidak hanya efisien dan terstruktur dengan baik, tetapi juga fleksibel, adaptif, dan mampu berinovasi. Ini sesuai dengan apa yang dicapai Roby Johan di Garuda Indonesia, di mana ia berhasil menyeimbangkan antara menjaga operasional yang efisien dan pada saat yang sama mendorong inovasi dan perubahan strategis. Berikutnya untuk aspek transformasional dan transaksional akan dipresentasikan oleh rekan saya, Bapak Hadianto. Terima kasih Pak Riki, akan kita lanjutkan dengan perspektif berikutnya. Mohon dibantu untuk share screen. Oke, selanjutnya dari perspektif leader behavior, transaksional or transformasional. Di sini aspek leadership ada focusing on the needs of company, influencing people through a vision, kemudian inspiring people through ideas, building the trust of people, kemudian treating people as partners, reframing the mindsets of people, dan providing the resources needed. Ketujuh aspek leadership ini kami nilai Rojo focusing on the needs of company, kami nilai pada kategori high. Begitu juga untuk influencing people through a vision, kemudian reframing the mindset of people, dan providing the resources needed, itu kami klasifikasikan di high. Sedangkan untuk aspek leadership, inspiring people through ideas dan building the trust of people, di sini kami kategorikan ke moderate. Sedangkan untuk treating people as partners, di sini kami kategorikan di low. Nah, berikut alasan kenapa aspek leadership tersebut kami kategorikan high, moderate, dan low. Yang pertama, focusing on the needs of company, di sini kami kategorikan high karena dengan keberanian dan kejelian seorang Rojo menunjukkan fokus yang sangat tinggi pada kebutuhan mendesak perusahaan. Beliau tidak hanya mengatasi krisis keuangan saja yang dihadapi Garuda Indonesia, tetapi juga berupaya keras untuk memulihkan citra dan operasional perusahaan, yang menurut kami adalah sebuah langkah yang butuh pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang yang ada. Kemudian aspek leadership tentang influencing people through a vision, yang kami nilai high. Alasannya, di sini Rojo berhasil mengkomunikasikan visi yang jelas dan menggugah semangat para karyawan dan pemangku kepentingan. Dengan visi tersebut, beliau tidak hanya memberikan arah baru, tetapi juga membangkitkan harapan dan komitmen untuk mengubah masa depan Garuda Indonesia. Kemudian aspek leadership, inspiring people through ideas, yang kami nilai moderate. Alasannya, Rojo menginspirasi karyawan melalui ide-ide inovatif, perubahan signifikan yang ia lakukan menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi timnya melalui ide-ide yang visioner dan strategis. Meskipun beliau tidak memberikan ruang untuk bernegosiasi, terutama untuk ide-ide yang berlawanan dengan visi perusahaan. Kemudian aspek building the trust of people, yang kami nilai moderate. Alasannya, melalui keputusan dan tindakan yang diambil dalam proses pemulihan Garuda Indonesia, Rojo berhasil membangun kepercayaan di antara karyawan dan pemangku kepentingan. Namun, tetap dengan pengawasan dan penugasan yang jelas, yang spesifik, sehingga kepercayaan yang diberikan dan dibangun harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Lalu aspek leadership tentang treating people as partners, di sini kami nilai low. Alasannya, di sini Rojo terkenal dengan gaya kepemimpinan yang pragmatis dan langsung. Beliau mengutamakan efektivitas, kejelasan tugas dan tanggung jawab daripada kolaborasi khas dalam manajemen SDM. Meskipun demikian, beliau memberikan kepercayaan penuh kepada timnya dan bersedia menanggung risiko atas keputusan yang dibuat. Kepemimpinannya lebih menekankan pada pencapaian tujuan dengan tegas dan efisien. Aspek leadership, reframing the mindset of people, di sini kami nilai high. Alasannya,
Beliau menunjukkan kemampuan yang luar biasa dan dalam mengubah pola pikir dan paradigma di dalam organisasi. Beliau berhasil mengarahkan perusahaan dari situasi krisis, malah mendekati bangkrut, ya, ke jalur pemulihan dan pertumbuhan yang membutuhkan kemampuan untuk mengubah cara berpikir dan bertindak di seluruh organisasi. Kemudian aspek leadership, providing the resources needed. Di sini kami kategorikan high. Alasannya adalah dengan keahlian dan pengalaman yang luas, Roby Johan berhasil menyediakan sumber daya yang diperlukan, baik dalam bentuk keuangan, strategi, maupun sumber daya manusia untuk mendukung transformasi besar-besaran di Garuda Indonesia. Langkah ini menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang apa yang dibutuhkan perusahaan untuk berhasil. Kalau kita melihat dari leader metric, ya, transaksional or transformasional, nah berdasarkan perilaku kepemimpinan Roby Johan dalam konteks transaksional or transformasional, dengan skala high, moderate, dan low, maka dapat kita tempatkan posisi dalam matriks sebagai berikut. Di sini kami nilai di transformasional itu high, kemudian transaksionalnya itu moderate. Nah, di sini artinya bahwa kemampuan manajemen transaksional yang moderate dan kemampuan kepemimpinan transformasional yang tinggi selama masa kepemimpinan di Garuda Indonesia, pendekatan yang berfokus pada perubahan, inovasi, dan visi jangka panjang menunjukkan karakteristik seorang pemimpin transformasional, sementara beberapa aspek manajemen transaksional dinilai moderate dan low karena beliau dinilai tipikal pemimpin nonsense leader yang fokus pada hasil dan sangat cocok memimpin di masa krisis. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Pak Suhendrawan. Kepada Pak Suhendrawan, kami persilakan. Terima kasih Pak Hadi. Selanjutnya dalam kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan 10 trait leadership khususnya yang ditunjukkan dalam sifat kepemimpinan Bapak Roby Johan dalam memimpin Garuda Indonesia dalam masanya. Ke-10 traits leadership beliau antara lain pertama terkait dengan fearlessness. Ini adalah hal-hal yang mencakup keberanian untuk menghadapi tantangan, menjadi berbeda, dan bagaimana beliau mengambil suatu keputusan tertentu. Yang kedua, completion. Hal ini tercermin dari bagaimana cara beliau menangani dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, bagaimana menetapkan skala prioritas dan berkolaborasi. Ketiga, komitmen. Beliau menunjukkan keinginan serta komitmen yang tinggi dalam menangani tugas-tugas beliau. Keempat, inspiration. Bagaimana Bapak Roby Johan menginspirasi melalui optimisme dan kegembiraan beliau dalam menjalankan setiap tugasnya, dan hal ini memberikan motivasi tersendiri serta positive vibes yang kuat kepada tim beliau. Kemudian kelima, assertiveness. Hal ini bagaimana beliau memimpin dengan visi yang jelas serta memahami apa yang diinginkan dan bagaimana memahami orang lain. Selanjutnya, penetration. Masih dalam 10 traits of leadership, Pak Roby Johan selalu menyeimbangkan perilaku yang tegas, humanis, serta beliau mampu merancang struktur mobilisasi organisasi. Kemudian ketujuh, terkait dengan intelijensi, beliau juga menunjukkan wawasan bagaimana yang baik, serta kontrol emosional yang tinggi, terutama dari bagaimana mengelola konflik, serta mengidentifikasi talenta-talenta terbaik di Garuda Indonesia. Kemudian energi, hal ini juga tercermin dari bagaimana antusiasme beliau untuk mengimplementasikan perubahan, termasuk budaya perusahaan dan sikap serta perilaku beliau yang lebih mirip seperti entrepreneurship ya. Kesembilan, terkait dengan integrity, Bapak Roby Johan juga membangun kepercayaan dan kredibilitas melalui prinsip-prinsip yang konsisten, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan penggunaan 360 degree sebagai respon umpan balik. Terakhir, terkait dengan perception, hal ini lebih kepada bagaimana menciptakan fokus pelanggan dan menciptakan jaringan serta hubungan baik dengan semua stakeholder. Dari 10 traits of leadership, berdasarkan traits kami akan coba memaparkan ke 10 hal tersebut. Pertama terkait dengan fearlessness. Berbicara tentang fearlessness, ciri ini bukan hanya tentang sifat keberanian dalam menghadapi situasi yang sulit, tetapi juga keberanian untuk gagal atau menjadi berbeda
dan mengambil keputusan yang tidak populer. Beliau memperlihatkan aspek ini dengan jelas, misalnya ketika Garuda Indonesia menghadapi krisis keuangan. Beliau tidak mengambil keputusan penting, beliau tidak takut ya dalam hal mengambil sebuah keputusan penting yang pada akhirnya menyelamatkan Garuda Indonesia dari kerugian besar. Kemudian langkah-langkah beliau, walaupun penuh resiko, beliau tetap menunjukkan keberanian yang luar biasa untuk berdiri teguh pada keyakinan beliau dan mengarahkan Garuda Indonesia menuju kesuksesan. Selanjutnya berbicara completion, ini bukan hanya tentang bagaimana menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menetapkan prioritas dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan organisasi. Di Garuda Indonesia, beliau tidak hanya fokus pada penyelesaian tugas-tugas individu, tetapi juga menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengorganisir dan memanage tim. Dengan menetapkan prioritas yang jelas dan memfasilitasi kerjasama tim yang efektif, beliau memastikan bahwa setiap proyek tidak hanya selesai, tetapi diselesaikan dengan standar tertinggi. Hal ini tentunya membantu ya, bahwa ini akan membawa transformasi yang besar dalam operasional dan layanan Garuda Indonesia. Selanjutnya, berbicara tentang komitmen yang ditunjukkan oleh Bapak Roby Johan, ini bukan hanya tentang kerja keras atau dedikasi, ini tentang keinginan kuat dan ikatan emosional dengan pekerjaan beliau dan Garuda Indonesia. Selama masa kepemimpinan beliau tidak hanya berkomitmen pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga visi jangka panjang Garuda Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam upayanya merombak strategi bisnis, meningkatkan standar layanan, dan mengimplementasikan praktek manajemen yang inovatif. Beliau secara komitmen tidak hanya mengubah Garuda Indonesia secara struktural, tetapi juga secara kultural, membawa semangat baru dalam setiap aspek bisnis. Terkait dengan inspiration, beliau memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memimpin, tetapi juga bagaimana menginspirasi orang lain. Beliau melakukan ini dengan optimis yang nyata dalam pekerjaan beliau sehari-hari. Melalui sikap positifnya, beliau mampu memotivasi timnya untuk melampaui batas-batas yang biasa. Sebagai contoh, dalam menghadapi tantangan operasional, bukannya terhambat oleh hambatan, beliau justru menggunakan kesempatan tersebut untuk mendorong inovasi dan pemikiran yang kreatif. Cara ini tentu menumbuhkan budaya keberhasilan dan menguatkan semangat tim di tubuh Garuda Indonesia. Selanjutnya, terkait dengan assertiveness, dalam hal ini salah satu kekuatan terbesar Roby Johan sebagai pemimpin adalah kejelasan visi beliau. Beliau tidak hanya mengetahui dengan pasti apa yang diinginkan untuk Garuda Indonesia, tapi juga memahami niat dan kebutuhan orang lain di sekitar beliau. Ini memungkinkan beliau untuk memimpin dengan arah yang jelas dan tujuan yang terdefinisi secara baik. Dalam setiap keputusan, mulai dari restrukturisasi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, hingga inovasi layanan di Garuda Indonesia. Yang keenam, terkait dengan penetration, hal ini berkaitan dengan kemampuan beliau dalam membangun ekuitas pribadi, sambil menyeimbangkan perilaku yang tegas dan pendekatan yang humanis. Dalam memimpin Garuda Indonesia, beliau tidak hanya mengimplementasikan struktur dan proses yang efisien, tapi juga memperhatikan aspek manusia dan organisasi. Beliau berhasil menciptakan keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan kesejahteraan karyawan. Ini terbukti dari kebijakan beliau berpusat kepada human. Pendekatan dalam merancang struktur organisasi tidak hanya berfokus pada efisiensi, tapi juga pada mobilitas dan pertumbuhan karyawan. Intelligence, bicara intelligence, kecerdasan beliau tercermin dari bagaimana wawasan dan perspektifnya yang baik, kedewasaan, kontrol emosional dalam menghadapi konflik, serta bagaimana beliau mengidentifikasi orang-orang berbakat atau orang-orang yang bertalenta. Energi yang sangat tinggi yang ditunjukkan oleh Roby Johan terlihat bagaimana mengimplementasikan transformasi di
Garuda Indonesia. Kesembilan, terkait dengan integritas Roby Johan terlihat dalam perlakuannya yang konsisten terhadap orang lain. Penekanan pada nilai-nilai kejujuran di dalam Garuda Indonesia yang beliau implementasikan, juga bagaimana memanfaatkan 360 degree untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Terakhir, terkait dengan perception, Roby Johan menunjukkan persepsi yang tajam dengan fokus untuk kebutuhan pelanggan, pembentukan jaringan hubungan kepada semua stakeholder terkait. Untuk selanjutnya, terkait dengan great leadership, pemaparan tersebut akan disampaikan oleh rekan kami, Bapak Antoni Tantama Putra. Kepada Pak Antoni, kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Suhendrawan sudah memberikan tempat. Jadi selanjutnya pembahasan tentang great leadership. Jadi ada beberapa indikator, ada 5 indikator yang kita pakai berdasarkan template untuk melihat apakah uh, Rojo adalah seseorang yang memiliki 5 poin ini. Pertama ada konsistensi, reduction of risk, leaders and brands, innovation and coaching. Konsistensi ini mengukur bagaimana konsistensi terhadap apa yang dikatakan seorang pemimpin terhadap apa yang dia buat di dalam masa kepemimpinannya. Reduction of risk lebih kepada upaya Rojo dalam mengurangi resiko-resiko yang ada dalam masa kepemimpinannya. Leaders and Brand itu menceritakan upaya bagaimana senior teams, tim-tim senior itu bisa align dengan merek dari organisasi ya, brand organisasi. Dan inovasi, poin inovasi ini melihat sebagaimana upaya Rojo dalam mempromosikan inovasi dalam organisasi. Yang terakhir ada coaching dinilai berdasarkan upaya dari Rojo dalam melatih anak-anaknya yang di bawah. Dalam indikator ini kita bisa melihat bahwa Rojo memiliki 5 poin yang telah dinilai ya sebelumnya. Dan di dalam konsistensi Rojo menunjukkan ya secara konsisten dan luar biasa dengan mereka bisa align lah antara apa yang dikatakan dengan Rojo dengan apa yang dilakukan dengan Rojo di Garuda selama masa kepemimpinannya dalam 6 bulan terakhir. Ia juga terlihat ya dia ngomong tentang restrukturisasi dan pemulihan Garuda pada waktu itu dan memang dalam waktu 6 bulan berhasil dan ini membuktikan bahwa Rojo punya konsistensi yang kuat, dia punya ketegasan dan punya keberanian yang hebat dalam mewujudkan dalam menyelamatkan Garuda pada waktu itu. Baik, untuk nomor 1 mengenai konsistensi, Rojo menunjukkan konsistensi yang sangat luar biasa dengan apa yang ia katakan dan apa yang ia lakukan pada saat itu. Ini terlihat dari cara dia melakukan proses restrukturisasi dan pemulihan Garuda Indonesia pada waktu itu, di mana ia tidak hanya berbicara tentang perubahan ya, tapi juga benar-benar menerapkannya dan berhasil dalam waktu 6 bulan masa jabatannya. Yang kedua, mengenai reduction of risk, upayanya terfokus pada pengurangan risiko operasional dan keuangan pada waktu itu. Dia melakukan restrukturisasi utang dan perusahaan waktu itu, dan langkah-langkah yang dia ambilnya dalam mengatasi krisis keuangan dan operasional Garuda menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya mengelola risiko dalam bisnis. Nah, di poin ketiga adanya leaders and brand. Beliau juga berhasil menyelaraskan timnya dengan merek organisasi. Ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kohesi antara kepemimpinan dan citra perusahaan. Ini terlihat dari perubahan citra dan strategi pemasaran Garuda pada waktu itu dan adanya beberapa shifting ya dalam masa kepemimpinannya. Yang di poin keempat adanya inovasi. Ia juga mendorong inovasi ya dari berbagai aspek operasional dan manajemen. Ini termasuk dengan adanya peningkatan efisiensi, adanya pengembangan layanan yang signifikan pada waktu itu dan menunjukkan visi yang jauh ke depan. Inisiatif-inisiatif ini tentunya membantu Garuda tidak hanya dalam upaya keluar dari krisisnya Garuda, tapi juga
membantu Garuda dalam beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi di waktu itu. Yang di poin kelima ada coaching. Perubahan besar yang ia lakukan menunjukkan adanya upaya pelatihan dan pengembangan karyawan. Ini menunjukkan komitmen untuk tidak hanya memimpin tetapi juga mengembangkan timnya. Memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyukseskan Garuda pada waktu itu. Tiba di laman konklusi, di mana kita bisa melihat ketika Rojo melakukan leadership and management ini menunjukkan bahwa kemampuan Rojo dalam kedua aspek ini. Dalam kepemimpinannya, ia menunjukkan kemampuan menginspirasi, menetapkan arah, dan menyelaraskan orang, menandakan kualitas kepemimpinan yang kuat terhadap dari sisinya Rojo. Dari sisi manajemen, ia berhasil melakukan restrukturisasi besar-besaran hingga keluar dari krisis. Juga dia merestrukturisasi keuangan dan meningkatkan efisiensi operasional di Garuda Indonesia. Ini mencerminkan kemampuan manajemen yang tinggi dalam diri Rojo. Dalam leadership, sifat kepemimpinan yang ditonjolkan oleh Rojo adalah kecerdasan yang tercermin dari wawasan dan kontrol emosional yang tinggi, serta kemampuannya dalam mengidentifikasi talenta. Integritasnya tercermin dalam konsistensi terhadap orang lain dan penekanannya pada kejujuran serta penggunaan umpan balik 360 derajat untuk meningkatkan kinerja. Transaksional dan transformasional, kepemimpinan Rojo lebih condong ke arah transformasional, ditandai dengan pendekatan yang tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tapi juga menyiapkan perusahaan untuk masa depan dengan mengubah budaya organisasi dan menerapkan perubahan yang berkelanjutan. Aspek transaksional ini tercermin dari pengambilan keputusan strategisnya. Dapat diasumsikan bahwa ia juga menerapkan pendekatan transaksional dalam situasi tertentu untuk memastikan efisiensi operasional dan stabilitas keuangan Garuda. Nah, dalam leadership, Robi Johan menunjukkan kepemimpinan transformasional melalui fokus pada pemulihan finansial dan perubahan budaya organisasi pada waktu itu. Dia juga menyiapkan perusahaan untuk masa ke depan. Dalam jangka waktu 6 bulan, kepemimpinannya di sana, di masa krisis ini, menjadi contoh bagaimana seorang pemimpin dapat menghadapi dan mengatasi krisis dengan efektif. Di sisi lain juga, ini juga berhasil meningkatkan reputasi dan kepercayaan stakeholder terhadap Garuda Indonesia pada waktu itu. Berdasarkan 4 aspek yang ditinjau ini, maka dapat disimpulkan bahwa Robi adalah contoh pemimpin efektif, terutama ketika sebuah perusahaan sedang mengalami situasi kritis. Berikut adalah dokumentasi Robi Johan semasa memimpin Garuda Indonesia. Ini adalah beberapa referensi yang kami pakai, dan ini adalah bukti evidence group discussion-nya kita. Oke, baik, terima kasih dari saya, cukup. Saya kembalikan lagi kepada Pak Riki. Hadianto, Pak Suhendrawan, dan Pak Antoni. Demikian pemaparan tugas besar dari kami. Semoga dapat menjadi insight bagi kami khususnya dan bagi rekan-rekan semua pada umumnya. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.